Shalom semuanya. Bersyukur sekali hari ini, hari yang diberkati Tuhan. Kita boleh dipertemukan kembali dalam program Woman Ministry bersama Shema Adonai. Saya bahagia sekali melihat setiap antusias kita untuk tetap mau belajar akan firman Tuhan. Terima kasih kepada kita semua yang sudah bergabung hari ini. Saya percaya ada berkat Tuhan yang luar biasa yang telah disediakan olehnya untuk kita mau menikmatinya bersama-sama. Dan baik, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mohon kesediaan Ibu Ingrid untuk memimpin kita di dalam doa. Silakan Ibu Ingrid. Baik, Bu. Bapa kami yang ada dalam surga, segala pujian, segala syukur kami naikkan kepadamu. Engkau adalah Allah yang hidup, yang patut kami sembah, kami muliakan. Saat ini Tuhan dalam program acara Shema Adonai, Tuhan Woman Ministry, di dalam hidup yang produktif acara ini Tuhan, kami mohon Tuhan, urapan dan kuasa-Mu bagi pembicara Ibu Grace, bagi Ibu Deborah yang menjadi moderator, bagi segenap pelayan yang ada di belakang layar Tuhan. Kami mohon pimpinan Tuhan, kasih sayang Tuhan, supaya acara ini Tuhan betul-betul ada dalam pimpinan tangan kasih Tuhan, ada dalam penguasaan Roh Kudus. Biarlah setiap wanita yang mendengar Tuhan, setiap keluarga yang mendengar, boleh dipulihkan Tuhan. Hati mereka Tuhan boleh terbuka Tuhan, dan mereka boleh mendapatkan satu rema yang mampu membangkitkan mereka dari keterpurukan mereka, ketidaktahuan mereka, ketidakmengertian mereka Tuhan. Biarlah para wanita-wanita yang mendengarkan baik lewat Zoom ini, baik platform YouTube, IG, TikTok atau FB Tuhan, Engkau berkati, ataupun siaran dalam platform yang lain Tuhan, Engkau akan beracara di dalamnya Tuhan. Kami mohon Tuhan, kasih sayang Tuhan di dalamnya. Kiranya Tuhan mereka boleh terbebaskan Tuhan dari kegelapan, sehingga mereka boleh menjadi perempuan-perempuan yang luar biasa, menjadi penolong bagi suami, bagi anak-anak mereka, bagi keluarga, bagi orang-orang di sekeliling mereka, bagi di tempat dimanapun mereka berada Tuhan, di marketplace-nya. Biarlah Tuhan perempuan-perempuan ini menjadi laskar-laskar Kristus yang tangguh, yang menjadi berkat Tuhan, yang memuliakan Engkau. Ada cerminan Kristus. Kasih Tuhan mengalir lewat kehidupan mereka. Setiap orang yang merasakan karena pemulihan ini terjadi Tuhan, boleh diberkati karenanya. Berkati Ibu Grace Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa ada hikmat yang baru, urapan yang baru di lidahnya. Apa yang disampaikan betul-betul Tuhan ada dalam kuasa Tuhan. Tuhan berkati juga Tuhan seluruh saluran yang kami pakai Tuhan, jaringan-jaringan, alat-alat peralatan yang dipakai, kami mohon Tuhan, Engkau berkati Tuhan, agar supaya semua berjalan dengan lancar. Kami minta kasih setia Tuhan di dalamnya, lawatan Tuhan di dalam program acara ini. Kami mohon Tuhan tuntunan kasih sayang Tuhan dan pimpinan Roh Kudus. Kami serahkan Tuhan seluruh acara ini dari awal sampai akhirnya. Di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur karenanya. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Bu Ingrid untuk doanya. Dan tema kita hari ini hidup yang produktif, dengan narasumber kita Ibu Grace Sumilat, yang tentunya beliau sudah ada hadir bersama-sama kita. Shalom Ibu Grace, apa kabar? Shalom Bu Deborah, kabar saya baik sekali dan saya percaya kita semua di sini dalam keadaan baik karena ada tangan perlindungan, ada tangan penyertaan Tuhan yang gak pernah meninggalkan kita. Amin. Amin, amin. Puji Tuhan. Senang sekali lihat Ibu Grace yang selalu energik, yang selalu ceria ya. Puji Tuhan. Bersama-sama kita akan mengenal beliau lebih lagi melalui video profilnya berikut ini. Shalom semuanya, selamat berjumpa kembali dengan Shema Adonai dalam channel YouTube Cahaya Firman. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan berkenalan dengan pembicara kita, yaitu Ibu Susan Grace Hadasah Sumilat dari Yayasan Genius Secara Alkitab. Mari kita mengenal beliau lebih jauh. Susan Grace Hadasah Sumilat, Sarjana Musik Gereja. Lahir di Pasuruan, Jawa Timur, pada tanggal 10 September 1973.
dan ia dibesarkan di kota Malang sebagai anak ketiga dari pasangan Yusak Oscar Sumilat dan Shirley Esther Tejakusuma. Ayahnya adalah seorang pengabar Injil yang melayani suku Tengger di Jawa Timur dari tahun 1968 sampai 1993. Grace Sumilat. Demikian beliau Prabdisapa adalah seorang sarjana musik gereja alumnus dari Universitas Kristen Immanuel Yogyakarta dengan study major, conducting dan study minor, vokal. Pada tahun 1998, ia menikah dengan Buas Ari Prasetyo Widiono, sarjana ekonomi, dan dikaruniai pula 3 anak, yaitu yang pertama adalah Ardhito Kenanya Hudson Widiono, yang kedua Melody Harvest Elmer Widiono, dan yang terakhir adalah almarhum Victory Marsha Elnisi Widiono. Melayani Tuhan sebagai guru sekolah minggu sejak tahun 1987 atau tepatnya sejak duduk di bangku SMP kelas 2. Mulai menjadi pembicara sejak Januari 2010 di tingkat lokal, regional, hingga nasional. Ia juga bergerak di pelayanan musik gereja, janin, anak, penggiat anak, parenting, family, remaja, dan pemuda, dan kini pula juga bergerak di pelayanan women. Buku-buku yang sudah ditulis oleh Susan Grace Hadasa Sumilat adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah The Victorious Girl, sebuah buku kesaksian. Yang kedua adalah pemantik ide ribuan metode kreatif, yaitu buku pegangan guru. Yang ketiga adalah tentang temukan 10 alasan menikmati menjadi guru sekolah minggu untuk buku pegangan guru. Dan masih banyak buku-buku lainnya. Beliau dipakai Tuhan sebagai alatnya untuk mendirikan Yayasan Jenius secara Alkitab pada tahun 2015. Dan juga Bina Keluarga Bahagia Online School pada Januari 2021. Kegiatan terkini mengajar di STT Magelang, TK Pembina Magelang, serta ia juga mengajar ekskul vokal di SD dan SMP Pantai Kosta Magelang. Kerinduannya yang terdalam adalah untuk melihat pengenapan Maleakhi 4 ayat 6 di akhir zaman. Baik. Itulah profil narasumber kita hari ini, dan langsung saja saya persilakan kepada Ibu Grace untuk berbagi firman Tuhan bagi kita semua. Silakan Ibu Grace. Baik, puji Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan pengajaran kita. Saya share screen di sini ya, tertangkap dengan baik ya. Pengajaran kita hari ini tentang hidup yang produktif, begitu ya. Nah, kita akan melihat, kita sampai di poin ke-9 tentang pohon korma ya. Pohon korma ada banyak poinnya. Hari ini kita akan menyelesaikan seberapa yang bisa kita jangkau, dan masih ada satu tatap muka lagi untuk sampai kepada pembahasan pohon korma sampai selesai, sampai tuntas, karena semua ayat yang mengandung kata pohon korma itu saya teliti di dalam Alkitab ya. Yang ke-9 kita telah sampai kepada pohon korma itu adalah lambang hidup lurus atau lambang mengikuti hukum-hukum Tuhan ya. Nah, lambang hidup lurus atau mengikuti hukum-hukum Tuhan. Nah, kita seringkali diterpa oleh angin badai gelombang kehidupan. Kita diterpa oleh pengaruh-pengaruh dunia yang jahat. Bahkan kita diterpa oleh keinginan daging kita sendiri yang harus selalu kita perangi. Nah, ketika itu semua datang ya, termasuk godaan iblis dan sebagainya, kita harus tegak lurus. Kita harus terus bertahan seperti pohon korma yang bertumbuh lurus ke atas. Kita didapati lurus dan takut akan Tuhan dengan cara mengikuti hukum-hukum Tuhan. Ya. Nah, filosofi pohon korma seperti apa yang kita mau pelajari di poin ke-9 ini, mengikuti hukum-hukum Tuhan. Jadi semua ayat tentang orang benar dengan kata sadik ya, dengan kata orang benar tuh banyak kata-kata yang dipakai ya. Saya hanya mengambil ayat-ayat yang menggunakan kata sadik. Kenapa? Karena ada satu ayat sumber yang menjadi poin kita, ayat utama sentral kita, dikatakan orang benar bertumbuh seperti pohon korma. Nah, kata orang benarnya sadik ini, salah satunya saya temukan di Amsal 12 ayat 3 berkata begini. Orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan, tetapi akar orang benar tidak akan goncang.
Jadi kalau akarnya tidak akan goncang, maka pohonnya pun akan tetap tegak. Tetapi orang yang fasik, itu pohonnya akan meliuk-liuk. Bagaikan pohon tuh dia nggak akan tetap tegak. Ya, Alkitab tuh banyak sekali menggambarkan kehidupan kita tuh seperti pohon. Di sini ada kata akar, di sini ada kata tetap tegak. Dan pohon korma itu menggambarkan pohon yang tegak lurus, pohon yang hidupnya sangat lurus, yang tumbuhnya sangat lurus, mengikuti hukum-hukum Tuhan, menggambarkan kehidupan orang benar yang terus mengikuti hukum-hukum Tuhan. Ya. Nah, untuk mengikuti hukum-hukum Tuhan itu nggak gampang ya. Karena ada banyak sekali hukum di dalam Alkitab itu bertentangan dengan budaya, bertentangan dengan apa yang diyakini oleh masyarakat, bertentangan dengan prinsip-prinsip yang dipegang oleh orang-orang pada umumnya. Contoh, di Alkitab dikatakan lebih bahagia memberi daripada menerima. Tetapi kalau orang-orang dunia itu maunya terima. Kalau terima mereka bahagia. Pikiran mereka seperti itu. Mereka nggak paham bahwa untuk memberi itu jauh lebih bahagia daripada menerima. Contohnya seperti itu. Contoh lain kalau Alkitab itu berkata berbahagialah, coba ya kita lihat ya salah satunya ya. Matius pasal 5 contohnya ya. Di dalam salah satu ucapan bahagia itu dikatakan berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Tapi kalau bagi prinsip orang dunia, jangan mau jadi orang kok lemah lembut, selalu mengalah. Katanya mengalah itu indah, katanya mengalah belum tentu kalah. Mengalah tidak berarti kalah. Jangan mau seperti itu, kita jadi orang lemah kalau kayak gitu ya. Jangan somasi aja, laporkan ke polisi aja ya. Jangan dikit-dikit ngampunin, jangan. Kasih pelajaran efek jerah gitu ya. Padahal firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Menyelesaikan masalah nggak selalu harus dengan kekerasan. Menyelesaikan masalah adalah bisa dengan banyak cara. Salah satunya dengan mendoakan, dengan menasehati, dengan membina, dengan membimbing, dengan menegur empat mata. Kalau sudah ditegur nggak mau bertobat lah, itu nanti akan ada langkah selanjutnya. Jadi ada step-stepnya, nggak dengan main kekerasan. Itu yang membedakan antara kita dengan orang-orang dunia. Hukum-hukum yang di dalam firman Tuhan itu bisa dirangkum menjadi dua saja. Hukum mengasihi Allah dan hukum mengasihi sesama. Seperti mengasihi diri sendiri. Jadi tidak sama dengan hukum-hukum yang dipakai oleh orang dunia. Contoh, kalau kita pergi ke warung ya, kembaliannya itu mestinya 2.000. Orangnya salah ngasih kita uang 20.000. Karena mirip uang 2.000 dengan 20.000. Kalau kita orang benar, ya kita harus kembalikan. Bu, bukannya ini kembali 2.000, kenapa dikembalikan 20.000, Bu? Ibu kebanyakan nanti ibu rugi, bukannya untung malah buntung gitu kan. Tapi kalau orang dunia ya ini rezeki, salah sendiri, itu kan bukan salah kita, yang salah kan dia. Berarti kalau dia nggak sadar ngasihkan uang 20.000, ya udah nggak apa-apa, ini rezeki kita, itu kalau kata orang dunia. Tapi kalau kita mengikuti hukum-hukum Tuhan, jangan mengambil yang bukan hak kita. Jadi kalau bisa malah kita nggak usah susuk, nggak apa-apa Bu, gitu. Saya sering ya kalau naik call, orangnya sepi, penumpangnya cuma saya. Dari Magelang ke Kalinegoro itu 11 km, penumpangnya cuma saya kasihan ya. Kadang-kadang saya kasih berlipat-lipat kali ya. Saya ada berkat, saya pulang pelayanan, ya udahlah supir call-nya yang nganter saya pulang ini dia terberkati dengan saya naik call di situ, malah saya lebih-lebihin gitu ya. Jadi hukum-hukum Tuhan itu sangat nggak semuanya, tapi banyak hukum-hukum Tuhan itu nggak sama dengan nilai-nilai yang ada di dunia. Oleh karena itu kita harus tetap tegak. Seperti pohon korma itu tumbuhnya tegak lurus. Berikutnya yang ke-10 adalah lambang ketabahan. Kita akan lihat Amsal 24 ayat 16 berkata begini. Sebab 7 kali orang benar jatuh namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Di sini jangan fokus hanya pada kata jatuh, tapi bangun. Jatuh sampai 7 kali, tapi bangun lagi sampai 7 kali. Ya, saya banyak mengalami kejatuhan dalam hidup saya. Contohnya, suatu saat saya pernah mengadakan konser. Ya, waktu itu tahun sekian, saya lupa ya, udah lama sekali, puluhan tahun yang lalu. Saya tuh murid les saya sampai 40, les keyboard,
les vokal, itu sampai 40, sehingga saya tuh benar-benar dari jam ini murid A, ganti jam B murid B, jam C murid C terus. Jadi kalau udah murid libur saya malah seneng. Kalau nggak gitu saya nggak bisa istirahat. Ngelatih nyanyi terus, ngelatih keyboard terus. Waktu itu saya masih muda ya. Jadi saya masih punya tenaga ya. Tapi benar-benar capek itu murid saya 40. Dalam seminggu saya mengajar 40 murid. Nah, kita bikin konser. Suami saya udah bilang, gak usah bikin konser mah. Nanti kalau rugi siapa yang nanggung? Suami saya udah bilang kayak gitu. Saya dalam pikir, gak mau dengerin kata suami saya pikir gitu. Jalan terus. Ternyata bener. Pada tahun itu tuh rugi 8 juta. 8 juta itu bukan uang kecil. Kalau sekarang mungkin 25 juta itu kalau dikurskan sekarang ya. Dengan laju inflasi itu mungkin sekarang sekitar 25 jutaan. Saya pucat, saya bingung mau nutup uangnya dari mana nih, rugi 8 juta ya. Bayangkan itu. Jadi ada banyak badai dalam hidup saya bangkit lagi. Waktu itu saya sempat putus asa ya. Kayak saya buka mata gini, tapi rasanya kayak dunia itu kayak gelap gitu. Karena saya nggak tahu cara menutup uangnya ini bagaimana caranya 8 juta ini. Dari sejak saat itu saya nggak berani menentang suami saya. Suami saya kalau kasih masukan, kasih apa tuh saya coba dengerin. Saya coba mencerna apa yang dia katakan ya. Kalau masukan dari dia positif ya saya ambil. Tapi sebagai istri saya tunduk kepada suami. Karena kalau ada apa-apa siapa yang nanggung ya kan. Dari situ saya nggak berani macam-macam ya kan. Nah, saya ini orang benar, tapi di saat itu saya gagal tunduk pada suami. Saya bangkit lagi. Bangkit lagi untuk kedepannya belajar dari pengalaman pahit itu. Untuk kedepannya saya lebih dengar-dengaran, saya lebih tunduk kepada suami. Seperti itu. Jadi sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Ini lambang daripada ketabahan. Ada banyak kali kita jatuh. Mungkin jatuh dalam karakter kita. Mungkin juga nggak mustahil kita jatuh dalam dosa. Mungkin dosa kesombongan atau pikiran negatif. Atau mungkin kita dalam dosa kemarahan, dosa perkataan. Perkataan kita mungkin sia-sia, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu kita bisa aja jatuh dalam dosa. Tetapi yang paling penting adalah bangun kembali. Kita harus tabah. Tabah, sabar menghadapi diri kita sendiri. Sabar, tabah menghadapi orang-orang di sekitar kita. Sabar, tabah menghadapi orang-orang banyak di luaran sana. Ya, seperti itu. Pohon korma itu tumbuh subur di padang pasir. Di mana pohon lain tuh nggak ada yang bisa tahan dengan cuaca padang pasir yang sangat panas, sangat kering, sangat gersang. Dan acap kali diikuti oleh badai gurun, ya. Bahkan badai gurun itu bisa memindahkan bukit pasir dari satu tempat ke tempat lain. Karena badainya sangat besar tuh pasirnya bisa berpindah. Berbukit-bukit pasir itu bisa berpindah. Ya kan? Artinya pohon korma ini pohon yang luar biasa. Di tengah badai gurun, di tengah cuaca yang gersang, yang kering, yang panas, dia tetap bisa bertahan. Ya. Jadi kalau pohon lain tuh nggak bisa tumbuh, malah pohon korma itu tumbuh subur. Bahkan dia bertunas di tengah-tengah alam yang begitu ganas. Ini ada sumbernya, nanti di halaman terakhir, pertemuan terakhir saya sebutkan sumber-sumber penulisannya ya. Baik, bagi orang yang tinggal di sekitar Timur Tengah seperti di Israel, di Mesir, Yordania, Arabia, Kuwait, dan sebagainya, pohon korma itu dikatakan sebagai penyelamat hidup mereka. Karena apa? Kalau nggak ada pohon korma, mereka susah sekali bertahan hidup di tengah-tengah alam yang ganas. Alam yang dipenuhi gurun pasir dan panas dan gersang. Ya. Jadi kenapa? Karena kalau nggak salah dengan memakan berapa biji aja dari pohon korma, itu kita bisa bertahan berpuasa beberapa hari hanya dengan modal makan beberapa biji pohon korma. Jadi kalau nggak ada panenan yang lain, nggak ada makanan, dengan adanya pohon korma di sekitar mereka, buah-buahnya itu bisa menyambung hidup mereka lebih panjang lagi. Jadi kira-kira apa yang disampaikan oleh Deborah kepada orang-orang yang duduk di bawah pohon korma Deborah ketika mereka minta keadilan, minta keputusan seorang hakim, minta suara Tuhan dari seorang nabi bernama Deborah, ya, minta nasihat dari seorang ibu rumah tangga, istri Lapidot. Kira-kira Deborah itu akan kasih tahu orang-orang ini, kalian harus tahan banting, kalian harus tabah, punya ketahanan menghadapi tekanan. Karena ketahanan menghadapi tekanan itu salah satu dari aspek kehidupan manusia. Ya.
Kalian harus tabah, kalian harus tahan banting, kalian harus bertahan. Seperti pohon korma ini loh, bisa bertahan hidup di gurun pasir yang alamnya begitu ganas. Kalian sebagai orang benar juga harus gitu. Jatuh, bangkit lagi. Jatuh, bangun lagi. Jatuh dalam dosa, hidup bertobat, jangan ulangi lagi, hidup terus berjalan. Ya, jatuh dalam karakter yang buruk, bangun lagi, bangkit lagi, perbaiki karakter kamu. Jatuh dalam perkataan yang sia-sia, minta ampun sama Tuhan, cabut perkataan yang sia-sia, ganti dengan perkataan yang memberkati. Jatuh dalam hal apa lagi? Pikiran-pikiran yang negatif, berdoa, putar lagu rohani, nyanyi nyembah Tuhan, baca Alkitab supaya pikiran kita diarahkan kepada pikiran Kristus. Pikiran kita selalu diisi dengan pikiran yang benar dan seterusnya. Ya. Nah, ada nggak bertahan ketabahan ini muncul di dalam nyanyian Deborah? Ternyata ada. Ya, minta tolong Bu Deborah yang bukan istri Lapidot ini ya. Bu Deborah, Ibu Gembala di Bali, boleh baca ayat yang tertera di layar yang kita ambil dari nyanyian Deborah di Hakim-Hakim pasal 5. Silakan Ibu. Demikian firman Tuhan, Hakim-Hakim pasal 5 ayat 1. Pahlawan-pahlawan di Israel siap berperang, karena bangsa itu menawarkan dirinya dengan sukarela. Pujilah Tuhan. Siap berperang. Berperang itu butuh ketabahan. Ya, kalau misalnya musuhnya udah kita denger aja udah mental kita udah breakdown gitu kan. Tapi kalau kita tabah, nggak masalah, mau dia kita juga balas dengan haleluya gitu. Nggak usah takut ya kan. Berikutnya, terima kasih Ibu Deborah. Kita masuk yang ke-11. Pohon korma adalah lambang ketekunan. Antara ketabahan, ketekunan tuh mirip-mirip ya. Yang tadi kan lambang daripada mengikuti hukum-hukum Tuhan, karena pohon korma itu tumbuhnya lurus. Berikutnya adalah lambang ketabahan ketika dia ada di alam yang begitu ganas. Sekarang kita masuk ke ketekunan. Antara tabah dan tekun tuh mirip-mirip ya. Kalau tabah itu bicara bisa menghadapi situasi yang terburuk. Tapi kalau tekun itu artinya dia bertahan lama, diuji oleh waktu. Kalau ketabahan itu diuji oleh keadaan, tapi kalau ketekunan itu bicara tentang diuji oleh waktu, dalam jangka waktu yang lama tetap bertahan. Bertahannya nggak cuma hangat-hangat ayam saat itu aja, tapi bertahannya itu sampai lama. Nah, itu disebut tekun. Jadi ini dua karakter ini saling terkait satu dengan yang lain ya. Orang yang tekun itu karena dia tabah, orang yang tabah itu biasanya dia tekun. Begitu ya. Oke. Cara menanam pohon korma dari bibit hingga sampai berbuah itu butuh waktu 40 tahun. Wow. Bagaimana mungkin ya? Dari mulai ditanam sampai berbuah butuh waktu 40 tahun, itu bukan waktu yang sebentar. Ya, itu butuh ketabahan. Kalau enggak, dia belum berbuah, dia udah keok, dia udah mati. Dia belum berbuah, dia udah jadi tanaman yang gugur, tanaman yang enggak, yang mati, yang mandul, tanaman yang enggak produktif kayak gitu. Bayangkan, dari mulai bibit sampai berbuah itu butuh waktu 40 tahun. Ini melambangkan ketekunan, artinya bertekun menunggu 40 tahun sampai bisa berbuah. Nanti kalau kita pelajari tentang pohon aras Libanon, itu juga seru ya. Buahnya dari mulai tumbuh sampai menunggu matang butuh waktu 3 tahun. Buah daripada pohon aras Libanon. Ya, di situ juga berbicara tentang jangan terburu-buru dengan Tuhan. Sometimes ya, kita kalau ada waktu akan belajar tentang pohon aras Libanon, pohon zaitun ya. Nah, ini kita kali ini belajar tentang pohon korma. Kalau pohon aras Libanon itu buahnya butuh waktu untuk matang 3 tahun. Tapi kalau pohon korma dari bibit sampai berbuah butuh waktu 40 tahun. Ini lambang daripada ketekunan. Ya. Saya juga banyak belajar di area ketekunan ini. Karena pernah satu kali waktu saya ulang tahun, ada orang ucapkan selamat. Selamat ulang tahun Bu Grace. Saya nggak kenal, karena banyak orang mengenal saya, tapi saya belum tentu kenal semua orang ya. Itu maklum ya, kalau kita pembicara itu kan sering ke banyak tempat dikenal orang, tapi
Kalau kita seminar 200 peserta, nggak mungkin kita kenal satu persatu ya kan. Tapi biasanya saya pulang dari pelayanan itu ada banyak permintaan pertemanan di Facebook. Itu biasanya orang yang habis saya layani dalam satu pelayanan, mereka ingin menjalin komunikasi lebih lanjut, mereka cari medsos saya, ketemu teman Facebook. Nah, saya ulang tahun, dia mengucapkan selamat ulang tahun Bu Grace. Saya nggak tahu orang ini kenal saya di mana, saya juga nggak kepo, nggak nanya ya kan. Dia kasih satu pesan, Bu Grace, saya berdoa supaya Bu Grace bisa menyelesaikan apa yang Bu Grace mulai. Saya tertawa ya, karena memang saya harus belajar yang namanya tekun. Ada beberapa proyek yang saat ini terhenti, dan saya sedang berdoa, minta waktu dan energi, tenaga dari Tuhan untuk menyelesaikan program-program yang sudah dimulai. Ya, itu saya di hari ulang tahun saya saat itu ya, berapa tahun yang lalu itu saya tertegur. Oh iya ya, saya butuh yang namanya ketekunan. Karena orang seni kayak saya ini, tantangan terberat bagi kami orang seniman itu adalah ketekunan. Karena apa? Kami seniman itu sangat mudah sekali bosan. Dan kami orang-orang seniman itu sangat mudah sekali diatur oleh mood ya, mood apa perasaan kita, suasana hati kita gitu ya. Kalau kita lagi mood, lagi happy, lagi senang, semuanya lancar. Begitu kita bosen, begitu kita mood kita nggak klik, nggak enak, lagi nggak naik moodnya, nah kita bisa breakdown. Makanya itu orang-orang yang memiliki jiwa seni kayak saya, kan seni musik, itu kita harus melawan yang namanya moody, supaya hidup kita nggak diatur oleh mood, tapi mood tuh harus ikut apa kata kita, bukan kita diatur oleh mood. Yang kedua, kita ini harus belajar tekun, nggak boleh bosenan. Nah, saya sangat bersyukur sekali 1.600 halaman dari aspek kehidupan ini diikatkan Tuhan dengan pelayanan Shema Adonai, sehingga mau nggak mau setiap Jumat saya ngajar, nggak boleh bosan gitu ya, nggak boleh bosan. Setiap Jumat saya ngajar sampai materi ini nggak selesai, nggak tahu entah setahun entah 2 tahun materi ini selesai ya. Kita siap-siap masuki 1.600 halaman, dan kita hari ini sudah sampai ke PowerPoint yang lembar yang ke 130. Ya. Oh, itu yang aspek kehidupan ya. Kalau women ministry ini ada banyak materinya. Setidaknya ada 16 judul yang sudah tersedia untuk siap disampaikan. Itu juga saya nggak boleh bosan gitu ya. Jadi itu yang tadi saya bilang aspek kehidupan, berapa halaman tadi itu ya, 1.600 halaman itu aspek kehidupan yang hari Jumat ya. Jadi kita lihat di sini lambang daripada ketekunan, butuh waktu 40 tahun, itu nggak gampang ya kan. Nah, kita lihat di Amsal 10 ayat 28 mengatakan gini, harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Loh, apa hubungannya Bu Grace, harapan dan ketekunan? Ya, itu ada hubungannya. Orang yang bertekun itu karena dia selalu tidak mau melepaskan pengharapan yang ada di dalam hidupnya. Contoh orang yang sakit stroke, ya. Dia mau latihan terus untuk sembuh dari stroke-nya karena dia punya harapan hidup. Karena dia memikirkan istrinya, memikirkan anaknya, memikirkan pelayanan, memikirkan pekerjaan yang harus terus berjalan. Dia nggak mau terpuruk dengan stroke-nya, dia latihan terus sampai akhirnya dia bisa jalan lagi. Nah, kenapa dia bisa tekun latihan? Karena dia punya harapan, aku harus pulih, aku nggak bisa kalau lumpuh gini terus, nggak bisa jalan, nggak bisa ngomong, tanganku nggak bisa gerak, aku akan menyulitkan orang lain, aku akan jadi beban bagi orang lain, bla 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 bla. Disinilah kita belajar, salah satu untuk kita bisa bertekun itu adalah jangan lepaskan pengharapan. Iman, pengharapan, dan kasih, yang paling besar diantaranya kasih. Kita nggak boleh melepaskan pengharapan. Pengharapan itu adalah sesuatu yang masih jauh di depan sana, yang kita pegang terus, nggak akan kita lepaskan. Itu namanya harapan. Ya, seperti sauh, seperti jangkar. Ya, sebuah kapal itu waktu dia berlabuh akan dilepaskan jangkar ke dalam lautan, sehingga dia menancap di dasar laut jangkar ini, sehingga perahu itu mau kemana-mana pun gak akan meninggalkan pantai itu, kemana-mana pun ya terikat oleh jangkar yang terkait di dalam dasar lautan itu. Nah, pengharapan itu seperti jangkar itu yang membuat perahu itu gak akan kemana-mana, seperti itu ya, lambang ketekunan si pohon korma ini. Ada lagi Ayub 17 ayat 9 mengatakan begini, meskipun begitu, orang yang benar tetap pada jalannya, dan orang yang bersih tangannya bertambah-tambah kuat.
Bagaimana kita selalu ada on the track. Bagaimana kita selalu tetap pada jalannya. Bagaimana supaya kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kita butuh yang namanya ketekunan. Ketekunan untuk terus bertahan. Ketekunan untuk terus maju. Ketekunan untuk menghapus air mata dan terus melangkah. Ketekunan untuk mungkin kita akan menghadapi tekanan-tekanan, akan menghadapi gelombang air mata yang sama dan sama lagi. Ketemu di masa lalu, di masa ini ketemu lagi yang model kayak begini, ketemu lagi orang yang gayanya kayak gini, ketemu lagi orang yang seperti ini. Kita tetap pada jalan kita. Sekali kita memilih mengampuni, ketemu orang modelnya sama lagi, ya sama, tetap mengampuni. Bukan berarti dulu mengampuni, sekarang menyesal. Kalau ketemu kasus sama kayak gini, gak akan aku ampuni deh. Ternyata mengampuni itu gak enak, kita diinjak-injak. Enggak. Tapi orang benar tuh akan tetap pada jalannya. Sekali dia memutuskan menjadi orang yang mau mengampuni, dia akan terus mengampuni walaupun mungkin kasus yang datang sama lagi, dan sama lagi. Yeskiel 18 ayat 9 berkata begini, hidup menurut ketetapanku dan tetap mengikuti peraturanku dengan berlaku setia ialah orang benar. Sadik muncul lagi di sini. Dan ia pasti hidup. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ayo kita mau tekun mengikut Tuhan. Tekun itu dalam arti walaupun kita sendiri, kita tetap bertahan. Saya adalah orang di antara minoritas, orang sedikit gitu ya. Di antara penggiat anak yang banyak sekali yang mengikuti satu video animasi yang saya sebut super buruk. Ya, saya nggak mau nyebut merek di sini, bahaya ya. Cuma saya tuh segelintir orang, sedikit orang yang mau tetap bertahan pro Alkitab. Itu saya ditentang oleh orang banyak ya. Bahkan mereka itu marah-marah sama saya. Tapi saya tetap bertekun. Saya tetap pada jalan saya. Saya tetap sekali Alkitab, tetap Alkitab. Jangan melenceng dari Alkitab. Walaupun saya minoritas, saya tetap bertahan. Seperti itu ya. Bagaimana caranya agar kita bisa bertekun? Kita harus berpaut. Kita harus melekat kepada Tuhan. Contoh itu ayatnya adalah Yakobus. Kita lihat Yakobus pasalnya yang ke-5 ayat 7 sampai 8. Dikatakan seperti ini. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Ingat, Rasul Paulus itu mengemukakan 3 profesi, yaitu atlet, tentara, dan petani. Atlet itu bicara tentang stamina yang harus terus dijaga. Tentara itu bicara tentang pengabdian kepada bangsa dan negara. Petani itu bicara tentang ketekunan, kesabaran untuk menunggu hasil daripada pekerjaan dia. Ya, kalau orang nanam itu kan nggak kelihatan ya bagaimana sih tumbuh berapa mili, berapa senti sih tanaman ini, nggak mungkin tiap hari diukur-ukur ya. Itu butuh ketekunan untuk nggak sadar tiba-tiba nanti dia udah tinggi, tapi kapan meningginya itu nggak disadari. Lama-lama dia bertunas, berbunga, bertunas, lama-lama dia berbuah dan seterusnya. Itu butuh ketekunan. Nah, di sini disinggung oleh penulis kitab Yakobus, yaitu seperti petani yang menunggu musim hujan. Ya, bagaimana caranya supaya kita bisa bertekun? Kita harus punya kesabaran. Kita harus punya long suffering. Kita harus punya satu daya tahan untuk menghadapi tekanan. Itu yang membuat kita tekun. Ya, kita lihat lagi Ulangan 4 ayatnya yang ke-4. Ulangan 4 ayat 4, demikian bunyi firman Tuhan. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Ini adalah pidato Musa di kitab Ulangan sebelum Musa mati. Kamu yang berpaut pada Tuhan masih bisa bertahan sampai hari ini. Masih hidup sampai hari ini. Di zaman Musa di kitab Ulangan dia berpidato menjelang dia mati, itu bangsa Israel udah tinggal dikit. Kalaupun banyak itu anak-anak yang lahir di padang gurun, tapi yang keluar dari Mesir itu sudah bisa dihitung dengan jari, tinggal sedikit. Bagaimana caranya mereka bisa bertahan sampai akhir, termasuk Yosua dan Kaleb?
berpaut dan melekat kepada Tuhan. Oke. Nah, itu semua tadi saya intisarikan di dalam khotbahnya Bapak Pendeta David Won dari channel YouTube GPBSI Jakarta dengan judul videonya Pohon Korma yang Berbuah di Bait Suci Yeskiel. Ini yang poin 11 ini, kalau saya scroll ke atas yang garis-garis miring ini, itu adalah saya intisarikan dari khotbah beliau. Kalau yang garisnya tegak ini tambahan dari saya, begitu ya. Baik. Nah, filosofi pohon korma seperti apa yang kemungkinan besar disampaikan Deborah kepada orang-orang Israel ketika mereka berhakim di bawah pohon korma Deborah? Kalian tuh harus tekun. Ya, saya bayangkan kalau Deborah itu pasti akan bilang gitu. Kalian ini harus tekun. Jadi orang tuh jangan gampang menyerah, jangan gampang patah arang, jangan bosenan, jangan diatur oleh mood. Kalian harus tekun, gitu ya. Baik, minta tolong Bu Deborah lagi nanti bacakan yang di sini ya Bu Deborah, yang setelah ada tulisan Hakim-Hakim 5 ayat 17 ini ya. Di dalam nyanyian Deborah juga menyinggung soal ketekunan. Orang Gilead dan orang Dan dan suku Asyir tuh ditegur sama Deborah karena mereka nggak mau ikut bertekun. Mereka terjebak pada kenyamanan, tenggelam dalam kesibukan pekerjaan mereka, sehingga mereka ini memutuskan nggak ikut perang melawan Sisera, melawan Raja Yabin, melawan orang-orang itu, musuh-musuh mereka ini. Minta tolong Bu Deborah bacakan Hakim-Hakim 5 ayat 17. Demikian firman Tuhan, orang Gilead tinggal diam di seberang sungai Yordan, dan suku Dan, mengapa mereka tinggal dekat kapal-kapal? Suku Aser duduk di tepi laut, tinggal diam di teluk-teluknya. Iya, terima kasih Bu Deborah. Ini teguran untuk orang Gilead yang sudah nyaman tinggal di seberang sungai Yordan. Udah dapat tanah perjanjian, udah dapat tempat mereka tinggal. Jadi ketika bangsa Israel berperang, ya udahlah, itu kan yang seberang sana, kita mah nggak usah ikut-ikut, ya kan. Lalu suku Dan, mereka tinggal dekat kapal-kapal, sudah nyaman dengan pekerjaan mereka, dengan investasi mereka, dengan bisnis mereka, wirausahaan mereka. Mereka udah nyaman. Suku Asyir duduk di tepi laut, sudah nyaman dengan hasil tangkapan lautnya, sudah nyaman dengan teluk-teluknya, tempat rekreasi, mungkin banyak orang mau lihat teluk yang indah. Mereka sumber pendapatan mereka mungkin dari pariwisata dan seterusnya. Mereka udah nyaman dengan hidup mereka. Ngapain hidup yang nyaman harus diusik dengan peperangan? Nah, mereka ini nggak ikut perang karena terjebak pada kenyamanan, kemapanan, keamanan. Ya, artinya mereka tidak mau bertekun, tidak mau ambil resiko, tidak mau maju, tidak mau repot, tidak mau mempersembahkan hidup mereka untuk Tuhan. Nah, yang ke-12 ya, pohon korma ini selain tadi kita lihat lambang daripada hidup lurus, hukum-hukum Tuhan, lambang ketabahan, lambang ketekunan, lambang kekokohan. Woi, kita lihat ya. Kayu-kayu pohon korma itu digunakan untuk tiang dan langit-langit pada pondok. Karena apa? Karena dia ini secara berat masanya itu dia lebih ringan dari kelapa. Jadi nggak seberat kayunya pohon kelapa dan nggak begitu tahan lama. Artinya kenapa? Loh, kan malah yang dicari yang tahan lama. Kalau pondok-pondok itu kan hanya bersifat sementara. Pondok-pondok itu ya kayak kalau zaman sekarang orang bikin tenda-tenda pramuka gitu loh. Pondok-pondok itu kan hanya untuk ya sementara, kita di situ bukan rumah permanen. Jadi dicari itu justru yang lebih ringan dan nggak begitu tahan lama karena setelah itu dibongkar lagi ya. Biasanya kayu-kayu pohon korma ini dipakai untuk hari raya pondok daun. Hari raya pondok daun itu kan justru mendirikan tempat-tempat yang nggak permanen, yang hanya bisa ditinggali beberapa hari lah, 7 hari atau apa, hanya untuk sementara gitu ya, untuk refreshing aja gitu ya. Karena dia lebih ringan dan nggak begitu tahan lama, seperti tidak seberat dan setahan lama pohon kelapa, maka kayu-kayu pohon korma ini dipakai untuk hari raya pondok daun, seperti itu ya. Lalu dia juga lambang kekokohan karena dipakai untuk konstruksi seperti jembatan, saluran air, bagian dari dos ya,
daun pohon korma itu juga dijadikan atap, daun-daunnya. Jadi untuk bahan pembuatan rumah. Nah, di mana tradisi kerajinan masih berkembang, seperti di Oman, di negara Oman, maka pohon palem ini paling serbaguna dari semua tanaman asli. Dan hampir setiap bagian dari pohon korma ini dijadikan untuk barang-barang fungsional. Mulai dari tali, keranjang untuk sarang, bahkan untuk perahu nelayan. Ini kita perhatikan ya. Perahu nelayan ini menggunakan layarnya adalah dari daun pohon korma. Daun pohon korma dipakai untuk perahu nelayan. Ini saya cari gambarnya di internet dapet ya. Wow, luar biasa ya. Ini hanya untuk suku-suku tradisional ya yang nggak punya layar berbentuk kain. Jadi layar mereka berbentuk daun pohon korma. Lanjut kita lihat filosofi pohon korma seperti apa yang kira-kira diberikan Deborah kepada orang-orang yang berhakim kepadanya. Hai, kita ini harus kokoh seperti kayu pohon korma. Bisa dijadikan rumah, bisa dijadikan atap, bisa dijadikan kapal. Luar biasa kan? Makanya Mazmur 112 ayat 6 berkata begini, sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar akan diingat selama-lamanya. Saya baru dapat cerita dari suami saya, ya. Jadi ada seorang pebisnis yang sangat kaya gitu ya. Lalu dia ditipu oleh orang sehingga dia menjadi begitu miskin, terlilit hutang dan lain sebagainya karena ditipu. Apa yang terjadi dengan istrinya? Stres. Kenapa kok bisa gitu? Karena kemungkinan besar, saya nggak kenal juga, nggak tahu orangnya ya. Ini hanya praduga aja ya. Kemungkinan orang-orang seperti ini adalah meletakkan keberhargaan dirinya, meletakkan pengharapannya, meletakkan perlindungan hidupnya itu dari harta. Sehingga ketika harta itu diambil sama Tuhan, dia menjadi miskin, ditipu orang, diizinkan orang, dia ditipu orang dan lain sebagainya, menjadi nggak berharta lagi seperti dulu, nggak bisa disebut orang kaya lagi seperti dulu. Istrinya ini stres. Oleh karena itu, kita tuh jangan bersandar pada yang namanya kekayaan, harta benda, nama besar, gelar, pengalaman, menyadarkan diri pada dekingan, pada relasi, pada jaringan, mengandalkan diri pada silsilah, pada ini itulah ya. Tapi kita harus mengandalkan Tuhan sebagai satu-satunya sumber dalam hidup kita. Sehingga kalau semua itu diambil dari hidup kita nggak akan stres. Ya. Sehingga ketika jabatan diambil, gaji diambil, tabungan diambil, apapun fasilitas diambil, kita nggak akan stres selama kita tuh masih berpaut kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 112 ayat 6 dikatakan, sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Takkan goyah itu karena hidupnya kokoh. Bagaimana hidup kita bisa kokoh? Melekat pada Tuhan. Nyanyian Deborah, nanti minta tolong Bu Deborah baca lagi. Hakim-Hakim 5 ayat 24, saya jelaskan dulu. Yael itu adalah seorang dari kaum perempuan yang dianggap lemah. Karena dia cuma ibu rumah tangga biasa, dia bukan tentara, dia nggak punya panah, dia nggak punya tombak, dia nggak punya lembing, dia nggak punya perisai, dia nggak punya senjata-senjata zaman dulu itu apa ya? Ya kayak gitu-gitulah, dia nggak punya, dia cuma ibu rumah tangga biasa, dia cuma punyanya itu alat penggorengan gitu ya, punyanya itu minyak untuk memasak, punyanya itu kayu bakar, kayak gitu-gitu ya. Dia nggak punya senjata-senjata perang, hanya ibu rumah tangga. Tetapi dia tampil dengan kokoh, dengan kematian seorang panglima musuh di tangannya. Jadi, kita ini walaupun perempuan, jangan mau dianggap lemah. Memang kita makhluk yang lemah karena secara fisik kita akan kalah dengan pria ya. Kalau kita ngangkat yang berat-berat tuh pria kok kayak dengan entengnya aja. Sementara kalau kita ibu-ibu itu kalau ngangkat yang berat-berat kok kayak ini, berat banget. Tapi kalau bagi pria, gitu kok kayak ringan banget kalau bagi mereka gitu ya. Nah, kita memang lemah dalam hal itu. Alkitab juga menulis ya, perempuan yang lemah. Kita lemah memang dalam hal fisik tuh kita lemah. Tapi kita jangan mau menjadi perempuan yang mental kerupuk kayak gitu. Kita harus menjadi perempuan yang tangguh seperti pohon korma itu. Kokoh. Bisa dipakai untuk rumah, bisa untuk tiang kapal, bisa untuk atap rumah, bisa untuk tiang rumah, bisa untuk daunnya pun bisa untuk layar sebuah kapal dan lain sebagainya.
kayunya dipakai untuk konstruksi bangunan, jembatan, dan lain sebagainya. Jadi kita harus jadi perempuan yang kokoh, yang tegar, yang tangguh. Jangan dikit-dikit kita menyerah, dikit-dikit kita mogok, dikit-dikit kita mandek, dikit-dikit kita stagnan, dikit-dikit kita mengasihani diri sendiri, self pity gitu ya. Jangan. Ayo kita jadi perempuan yang tangguh, tegar. Jadi kita harus bersikap sebagai laki-laki. Ya, bukan berarti tomboy, bukan. Bersikap sebagai laki-laki itu artinya tetap tegar, tetap berdiri, tetap tangguh. Jatuh bangkit lagi. Jatuh bangun lagi. Ya. Silakan ya, Bu Deborah baca Hakim-Hakim 5 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Diberkatilah Yael, istri Heber orang Keni itu, melebihi perempuan-perempuan lain. Diberkatilah ia melebihi perempuan-perempuan yang di dalam kemah. Melebihi perempuan-perempuan yang di dalam kemah. Dia nggak ada bedanya dengan perempuan lain. Dia adalah ibu rumah tangga. Tetapi dia punya roh keperkasaan. Dia diberkati melebihi perempuan lain yang sesama ibu rumah tangga. Yael ini yang matok si si Sera itu dengan patok di pelipisnya sampai tembus ke sini sampai mati. Padahal cuma mampir ke rumahnya, minta minum dikasih susu, minta air dikasih susu biar ngantuk ya. Setelah ngantuk, ada pelipisnya, dia kena patok daripada Yael nih. Dia nggak punya senjata apapun tapi mengalahkan musuhnya dengan siasat, ya kan. Yang ke-13, pohon korma ini berbicara tentang lambang orang benar yang seperti tongkat penuntun. Ya. Ini di sini ada gambar tongkatnya nih. Saya cari loh ini beneran di internet gambar tongkat yang terbuat dari pohon korma. Seperti ini tongkatnya. Tangkai daun kering yang merupakan sumber ampas selulosa dapat dijadikan sebagai tongkat jalan. Jadi saya teliti di dalam Google, pohon korma itu bisa untuk apa saja. Tapi tidak semuanya saya ambil kalau tidak ada ayatnya. Dan ayatnya harus yang mengandung kata orang benar sadik. Kalau tidak ada kata sadik itu saya nggak akan ambil. Jadi sebenarnya manfaat pohon korma banyak sekali. Ini hanya beberapa yang saya ambil yang memang ada ayatnya, gitu ya. Filosofi pohon korma adalah kita harus menjadi seperti tongkat yang bisa menuntun, tongkat yang bisa memimpin. Dengan cara apa? Dengan memakai ucapan kita, memberi makan, menggembalakan, menjaga. Ucapan bibir yang memberkati, membangun. Ucapan bibir yang memberi makan kepada jiwa-jiwa di sekitar kita dengan semangat, dengan kata-kata dorongan, kata-kata semangat, kata-kata yang menghiburkan, kata-kata yang menguatkan. Dengan ucapan bibir yang menggembalakan banyak orang. Dengan ucapan bibir yang menjaga banyak orang. Ya. Jadi tongkat di sini bukan berarti kita jadi tongkat, bukan. Maksudnya kita menuntun, kita memimpin. Melalui apa? Melalui ucapan. Mungkin kita nggak dalam posisi pemimpin. Mungkin kita bukan Bu RT. Mungkin kita bukan Ibu Wali Kota. Mungkin kita bukan Ibu Majelis. Mungkin kita bukan Ibu Gembala. Tetapi, walaupun secara de jure kita nggak duduk di dalam satu kepemimpinan, tetapi secara de facto kita melakukan fungsi kepemimpinan kita lewat ucapan. Ya, ini ayatnya. Minta tolong Bu Deborah bacakan. Amsal 10 ayat 21, demikian firman Tuhan. Bibir orang benar menggembalakan banyak orang, tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Iya, terima kasih. Jadi, menggembalakan tongkat ini kan tongkat ini bisa untuk menggembalakan. Ya, saya pernah lihat video, domba-domba semua dicampur dari semua penggembalaan. Gembala-gembala kumpul mengelilingi domba-domba ini. Setiap gembala akan memanggil dombanya masing-masing dengan ketukan tongkat yang khas. Misalnya gembala ini tek 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 tek. Domba-domba yang hafal itu tongkat gembalanya bunyinya gitu. Mereka ngumpul di gembala A. Gembala B mungkin tek 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 tek. Gembala-gembala yang udah biasa pukulan itu akan kumpul di gembala yang ini. Bagus banget videonya itu. Jadi ternyata tongkat gembala itu punya kode-kode ketukan-ketukan yang khusus memanggil domba-dombanya. Domba-domba ini hafal. Kalau ketukan itu bukan punya gembalaku. Gembalaku ketukannya yang kayak gini. Jadi tongkat gembala itu menuntun itu gembala itu berjalan di depan. Domba-domba itu berjalan di belakang. Dia memimpin, dia berjalan, dia membuka
membuka jalan untuk domba-dombanya melewati jalan yang sama di belakang dia. Bukan gembala bebek ya. Kalau gembala bebek itu bebek jalan di depan, gembalanya jalan di belakang. Dia pakai tongkat cuma untuk bebeknya biar nggak lari dari kawanan. Tapi kalau gembala enggak, gembala itu jalan di depan. Artinya bagaimana ucapan kita itu jadi teladan. Ucapan kita menggembalakan orang banyak. Ucapan kita itu membuat orang itu ikut apa yang kita lakukan. Kita menjadi trendsetter. Kita menjadi orang yang jalan kita diikuti. Langkah kita dijadikan teladan. Apa yang kita katakan itu memberkati banyak orang. Ya. Nah, dalam nyanyian Deborah ada nggak bicara tentang tongkat gembala ini? Ada nggak bicara tentang bibir yang menggembalakan banyak orang? Nah, minta tolong Bu Deborah bacakan Hakim-Hakim 5 ayat 14 sampai 15. Demikian firman Tuhan, dari suku Efraim mereka datang ke lembah, mengikuti engkau, ya suku Benyamin, dengan laskarmu. Dari suku Makir turunlah para panglima, dan dari suku Sebulon orang-orang pembawa tongkat pengerah. Juga para pemimpin suku Isakar menyertai Deborah, dan seperti Isakar, demikianlah Naftali menyertai Barak. Mereka menyusul dia dan menyerbu masuk lembah. Wow, terima kasih Bu Deborah, keren banget. Siapa yang diikuti? Suku Benyamin. Siapa yang diikuti suku Benyamin? Suku Efraim. Ya. Siapa yang membawa tongkat pengerah? Ya, orang-orang Sebulon. Ya. Lalu siapa yang mengikuti orang Sebulon? Suku Makir. Ya. Lalu di sini dilihat Deborah itu memimpin rombongan dari suku Isakar. Sementara Barak memimpin rombongan dari suku Naftali. Artinya Deborah dan Barak ini orang-orang yang membawa tongkat kepemimpinan. Bagaimana caranya kita membawa tongkat pengerah ini? Melalui ucapan bibir yang memberkati. Contoh seperti ini. Misalnya kita ini di gereja sebagai WL ya, worship leader. Kita punya singer-singer yang menemani kita melayani. Tapi singer-singer itu ada yang terlambat datang. Misalnya ibadah jam 8, harus datang setengah 8. Jam 8 kurang 15 sudah ada doa pra ibadah. Ya, jemaat yang datang semua diajak doa gitu kan. Tapi dia datangnya jam 8 kurang 5. Berarti udah terlambat tuh 25 menit. Bahkan pra ibadah sudah mulai ya. Kalau kita nggak punya bibir yang mengembalakan, selesai ibadah kita akan evaluasi, kita bilang gini, hey, misalnya singernya namanya Pipin misalnya gitu. Hey Pipin, kamu kok terlambat sih? Kamu nggak layak melayani Tuhan seperti itu. Nah, itu tidak menggembalakan. Tapi bibir yang menggembalakan yang seperti ini. Pipin, lain kali kamu usahakan lebih tepat waktu lagi ya. Iya tante. Nah, itu beda. Walaupun sama-sama menegur, tapi pilihan katanya beda. Contoh nih, ada guru sedang memimpin anak-anak itu gladi resik persiapan penamatan SMP. Kalian ini ya, kalau kalian nggak mau nurut, kita semakin lama nih selesainya. Bisa 3 putaran loh kita nanti kalau kalian ini susah diatur. Tapi kalau guru yang baik, ucapan kata-katanya menggembalakan, dia akan bilang gini, tolong kalian taat. Karena apa? Dengan kalian taat, latihan kita ini akan semakin singkat dan kalian semakin cepat pulang. Padahal sama kan? Intinya sama kan? Tapi cara ngomongnya itu bibir gembala sama bibir nggak gembala itu beda. Bibir gembala itu adalah kata-katanya mendorong orang untuk melakukan yang positif. Tapi bibir yang tidak gembala itu kata-katanya mengancam. Kata-katanya pedas. Kata-katanya itu nggak enak didengar oleh orang yang mendengarkan. Orang yang nggak enak mendengar kata-katanya itu bukan terdorong untuk maju. Tapi terdorong untuk malah masuk ke jurang. Kayak gitu. Jadi kita harus belajar ucapan kata-kata yang memberkati. Ucapan kata-kata yang memimpin, yang menuntun. Bukan yang mengancam. Kayak gitu ya. Oke, kita sekarang lihat berikutnya. Nah, ini nih. Di penghujung materi kita belajar tentang lambang. Pohon korma adalah lambang hidup orang-orang yang produktif dan memberi nilai tambah. Yesaya 3 ayat 10 berkata gini. Katakanlah berbahagia orang benar. Muncul kata sadik lagi di sini. Sebab mereka akan memakan hasil pekerjaannya. Kalau bicara hasil, itu bicara tentang hidup yang produktif. Orang benar itu akan memakan hasil pekerjaannya. Contoh kalau saya penulis, ya saya produktif terus menulis.
Kalau saya pembicara ya saya produktif terus mengajar. Kalau Bu Deborah itu gembala, ya Ibu Deborah produktif untuk mengunjungi, membebat yang sakit, menghibur yang lelah, memberi kekuatan pada yang putus asa, bla bla bla, menggembalakan jiwa-jiwa. Kalau Bu Ingrid itu merangkap sebagai petani, ya dia produktif, menanam ini, menanam itu, panen ini, panen itu, jualan ini, jualan itu, kayak begitu. Produktif tuh artinya hidup kita tuh memberikan hasil. Nah ini yang saya senang banget di bagian ini, kita bisa melihat Amsal 12 ayat 12. Orang fasik mengingini jala orang jahat, tetapi akar orang benar mendatangkan hasil. Mengingini jala orang jahat tuh maksudnya gini loh. Orang jahat biar yang nangkep ikannya, orang fasik nggak mau kerja, tinggal ngambil aja hasilnya. Itu bukan orang benar, itu orang fasik. Tapi kalau orang benar itu, dia bekerja, dia produktif, dia mengeluarkan hasil, dia mendatangkan sesuatu produktivitas, hasil produksi gitu. Amsal 21 ayat 16. Keinginan bernafsu sepanjang hari, tetapi orang benar memberi tanpa batas. Wow, saya suka banget ayat ini ya, para perempuan Indonesia dimanapun Anda berada. Kita lihat bahwa memberi tanpa batas dibandingkan dengan bernafsu sepanjang hari. Bernafsu sepanjang hari itu keinginan yang gak pernah puas. Kepengen beli tas termahal, kepengen beli sepatu bermerek, kepengen beli kacamata yang keren, kepengen beli baju baru, kepengen sepatu baru ini. Nafsunya itu membuat dia lihat barang ini, kepengen lihat orang pakai ini, kepengen lihat orang makan di sini, kepengen lihat orang pesta gini, kepengen. Itu bukan orang benar. Kalau orang benar itu justru memberi. Kok kepengen dia berkati si ini, si bapak ini, kok anaknya kok sakit kena radang otak ya, tak berkati dengan mainan edukatif. Si ibu ini kok kasihan ya, ditunggu oleh anak-anaknya, minta oleh-oleh, ya udah dikasih mainan ini. Jadi kerinduannya itu justru memberi, bukan menerima, tapi memberi tanpa batas. Wah, luar biasa. Saya baru pulang dari Lawang. Ada orang berkati ya, ketika pulang ibadah ada orang berkati, khusus nih jemaat berkati. Lalu saya digerakkan Tuhan, amplopnya harus untuk memberkati orang lagi. Udah saya taat gitu ya, padahal jumlahnya ya lumayan kalau saya bawa pulang itu ya. Tapi saya taat, Tuhan kasih dorongan dalam hati kuat untuk si ini, ibu ini lagi hamil. Ya udah saya tabur lagi. Kayak gitu ya. Jadi orang benar tuh memberi tanpa batas. Nah, selain pohon korma itu indah, pohon korma itu memiliki manfaat yang besar bagi orang yang tinggal di daerah padang gurun. Satu pohon dalam 1 tahun itu bisa menghasilkan 600 kilo buah korma. Satu pohon 1 tahun menghasilkan 600 kilogram buah korma. Buah korma merupakan sumber nutrisi yang besar di padang gurun yang garang. Hanya dengan keberadaan pohon korma itulah orang dapat bertahan. Nah, ini yang saya katakan tadi ya. Dengan 5 butir pohon korma saja bisa mempertahankan hidup untuk 1 hari. Artinya kita makan pohon korma 5 butir, kita bisa sehari itu nahan lapar bisa. Wow, luar biasa ya. Luar biasa. Padahal 600 kilogram buah korma itu berapa biji itu ya. Wah, banyak sekali ya kan. Apa perbedaan ukiran pohon korma di bait suci Salomo dengan ukiran pohon korma di bait suci Yeskiel? Nah, ini saya dikasih tahu sama Bu Heni nih. Ternyata pada bait suci Salomo, ukiran pohon kormanya itu belum ada buahnya, baru sampai bunga. Ya, kita lihat ya. 1 Raja-Raja pasal 65 ayatnya 1 Raja-Raja, bentar. Oh, 1 Raja-Raja itu nggak sampai pasal 65 ya. Sebentar, saya akan carikan ayat yang benar. Ini pastinya saya salah ketik, mohon maaf ya Bapak Ibu Saudara. Saya akan lihat ya, 1 Raja-Raja yang benar adalah 1 Raja-Raja 6. Oh, bukan 65. Kita lihat ya, 1 Raja-Raja 6 ayatnya yang ke-29. Tinggi kerub yang 1 10 hasta, demikian juga kerub yang kedua.
Sebentar. Ayatnya 1 Raja-Raja 6 ayat 32. Ya. Pada kedua daun pintu yang dari kayu minyak itu ia mengukir gambar kerub, pohon korma dan buah mengembang. Kemudian dilapisinya dengan emas, juga pada kerub dan pohon korma itu disalutkan emas. Jadi buahnya masih mengembang, belum berbuah. Jadi saya coba catat ya nanti karena perlu saya edit ini. 1 Raja-Raja 6 ayatnya yang ke-32. Bentar ya, saya catat dulu ya. 1 Raja-Raja 6 ayat 32. Oke. Lalu ayat 35. Lalu diukir nyala padanya kerub, pohon korma dan buah mengembang. Kemudian dilapisinya pintu itu dengan emas pipih pada gambar ukiran itu. Juga ayat 35. Oke. Pada bait suci Yeskiel, ukiran pohon korma disertai dengan buah. Beda. Kalau di kitab Yeskiel kan ada bait suci itu. Bait sucinya ada lukisan pohon korma. Di situ bukan bunga lagi, sudah berbuah. Wow, kita lihat ya. Bait suci Yeskiel adalah bait suci terakhir yang kita akan masuki di surga nanti. Oleh karena itu ini adalah sebuah gambaran bahwa hidup kita harus berbuah, yaitu buah kerajaan. Buah kerajaan surga. Itu bisa kita lihat di Matius 21 ayatnya ke-43. Ini kalau yang garis miring ini berarti kutipan ya Bapak Ibu Saudara. Matius 21 ayat 43. Di situ dikatakan seperti ini. Matius 21 ayat 43. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada satu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Jadi ada istilah buah kerajaan. Buah itu banyak ya. Buah pelayanan, buah roh, buah jiwa-jiwa, buah kerajaan. Ada nih buah kerajaan Matius 21 ayat 43. Buah apa saja? Jadi saya ulangi, ini udah pernah saya jelaskan tapi akan saya jelaskan lagi. Walaupun kita tuh sudah dibenarkan oleh kuasa salib Yesus, kita ini harus, hidup kita harus berbuah kebaikan dan kebenaran. Ayat ini terpaksa saya ulangi lagi karena kita masuk dalam pembahasan tentang buah. Efesus, bentar ya. Efesus 5 ayat 9. Di situ dikatakan Efesus 5 ayat 9. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Kalau kita hidup dalam terang, kita berbuahkan kebenaran. Jadi jangan berkata begini, loh kita kan sudah dibenarkan oleh darah Yesus, Bu Grace. Berarti kita nggak harus lagi mengejar kebenaran. Salah. Walaupun kita sudah dibenarkan oleh kuasa darah salib Yesus, kita harus mengejar kekudusan. Salah satunya adalah berbuahkan kebenaran. Lanjut ya. Pengorbanan seperti biji yang mati untuk bisa menghasilkan buah yang banyak. Jadi kalau kita mau berbuah, kita harus mau berkorban. Seperti biji itu kalau mau ditanam dan mau bertumbuh, dia harus mati dulu. Ya, selain pengorbanan, kita juga harus melayani Tuhan. Kita lihat ya. Jadi di dalam yang namanya berbuah itu nggak lepas dari namanya pengorbanan, nggak lepas dari yang namanya melayani, hati hamba. Ya, Yohanes 12 ayat 24 sampai 26. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Perhatikan di sini. Jadi untuk kita bisa berbuah itu kita butuh berkorban dan harus mau melayani Tuhan. Ya, ini saya intisarikan dari khotbah yang sama dari Bapak Pendeta David Won. Baik. Buah-buah lainnya apa? Tadi sudah saya singgung dikit ya. Buah roh, buah karakter, buah jiwa-jiwa, buah pertobatan, buah yang dihasilkan karena tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita, keintiman, ya kan? Nah, sekarang kita lihat dari buahnya
buahnya si pohon korma ini, orang suka buat jus sari buah korma. Nah, ini jus sari buah korma ini disukai oleh orang-orang Timur Tengah. Bahkan unta itu suka makan buah korma, ya. Nah, kita tahu unta itu binatang yang sangat tangguh di padang gurun, ya kan. Biji kurma itu nah, kita kan lihat tadi kita tadi lihat lambang hidup produktif dan memberi nilai tambah. Nah, kalau di dalam pohon korma itu sendiri, dia bisa dipakai untuk apa saja produktivitasnya. Bisa untuk olahan biji kopi. Bisa biji kurmanya, ini bijinya ya, direndam, dijadikan makanan ternak. Direndam sehingga dia lunak ya, dijadikan makanan ternak. Berikutnya, getahnya itu bisa dipakai untuk membuat sirup. Ya, berbagai produk makanan itu berasal dari sirup pohon korma ini. Buah korma ini ya. Berikutnya, berikutnya adalah seratnya itu bisa dipakai sebagai tali. Ya, saya ulangi. Seratnya itu bisa dipakai sebagai tali ya. Sebentar, ini kenapa laptop saya? Oke. Jadi selain buahnya bisa dimakan, daun korma itu juga dipakai untuk membuat berbagai alat rumah tangga, dan serat-serat daripada daunnya itu bisa dipakai untuk membuat tali yang sangat kuat. Wow, luar biasa ya. Memberi nilai tambah hidupnya itu produktif, bisa dijadikan ini, jadikan sirup, jadikan makanan ternak, jadikan tali gitu ya. Kita lihat berikutnya. Dan di Pakistan, fiskop atau sirup kentalnya itu bisa dipakai untuk melapisi tas kulit dan menutup pipa yang bocor. Jadi kalau ada pipa yang bocor, ini jadi lemnya. Itu khusus untuk sirup yang sangat kental. Oh ya, luar biasa ya. Luar biasa, bisa untuk mencegah kebocoran. Wah, bisa untuk pelapis tas kulit. Ya, tas kulit tuh mungkin kalau kayak kayu-kayu kan di furnace kan, biar cantik, biar mengkilap, biar berkilau. Lah ini sirup yang kental daripada si korma ini bisa untuk lapisan tas kulit. Wow, luar biasa ya. Nah, sisa kayunya itu bisa dibakar sebagai bahan bakar. Benih-benihnya itu bisa dipakai untuk membuat arang. Nah, ini ada ayatnya. Terang orang benar bercahaya gemilang, sedangkan pelita orang fasik itu padam. Kalau bicara bercahaya gemilang, itu bicara tentang api. Sementara pohon korma ini kayunya bisa untuk bahan bakar, bisa untuk arang. Benihnya bisa untuk arang. Luar biasa ya kan? Nah, berikutnya kita lihat tandan buahnya yang udah dipreteli, yang udah dilepas-lepas, itu bisa dipakai untuk sapu. Ini gambarnya. Ini gambar sapu yang terbuat dari tandan buah pohon korma. Berikutnya kita lihat di Afrika Utara, biasanya daun-daunnya itu bisa dipakai untuk membuat pondok, untuk atap sebuah pondok, ya kan? Lanjutannya kita lihat daun yang dewasa juga bisa dipakai untuk membuat tikar. Luar biasa ya. Banyak sekali fungsinya pohon korma ini, lambang dari hidup kita yang produktif. Daunnya yang dewasa juga bisa untuk membuat kipas. Cantik kan kipasnya? Dikasih gambar-gambar gitu ya. Wow, luar biasa. Berikutnya kita lihat daunnya yang dewasa juga bisa untuk membuat keranjang untuk sarang. Mungkin yang bersarang di situ apakah burung ataukah apa, ataukah untuk menaruh telur atau apa, ya kan? Kita lihat berikutnya. Juga dapat diolah menjadi kardus dan kertas tisu. Daunnya bisa dipakai untuk isolasi kardus. Bisa untuk perkantoran, ya kan? Tidak cuma untuk obat, tidak cuma untuk alat-alat rumah tangga, bisa untuk alat-alat perkantoran, ya kan? Berikutnya kita lihat. Daunnya itu bisa diolah menjadi sapu. Juga daunnya bisa untuk umpan pancing. Bahkan bisa untuk bahan bakar. Daunnya, tidak cuma batangnya, daunnya bisa untuk bahan bakar. Nah, kita harus berbuah lebat, bermanfaat bagi orang lain, mau memberi, mau berbagi. Kehadiran kita memberi nilai tambah bagi sekitar kita. Di Mazmur 37 ayat 21 dikatakan, orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali. Bahasa Jawanya itu ngemplang. Ngemplang itu utang nggak dibalikin gitu ya. Tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Perhatikan.
ayat ini kan bicara paradoks ya. Kalau orang fasik itu meminjam dan tidak membayar kembali. Tapi lanjutannya bukan orang benar meminjam dan mengembalikan. Itu mah cuma dari minus ke nol. Tetapi harus lawan katanya dari minus ke surplus. Orang benar bukan cuma kalau pinjam dikembalikan, tapi dia juga pemberi. Dia adalah pengasih. Dia adalah pemurah. Wow, luar biasa. Saya akhiri dengan nyanyian Deborah untuk pengajaran hari ini. Jadi pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari pohon korma sesi yang terakhir. Lalu berikutnya kita akan belajar Batseba, seorang arsitek jiwa. Ya, Hakim-Hakim 5 ayat 9. Tolong dibacakan Bu Deborah. Demikian firman Tuhan. Hatiku tertuju kepada para panglima Israel, kemana mereka yang menawarkan dirinya dengan sukarela di antara bangsa itu. Pujilah Tuhan. Ya, ini saya salah ketik, mestinya kepada ya. Nanti saya perbaiki. Kepada mereka yang menawarkan dirinya dengan sukarela di antara bangsa itu. Pujilah Tuhan. Hatiku tertuju kepada mereka yang sukarela menawarkan dirinya untuk ikut berperang. Dipuji sama Deborah. Ini berbicara hidup yang produktif, memberi diri. Ya, tidak cuma terima. Aku. Tapi memberi diri untuk memberi. Bermurah hati. Kontras dengan itu adalah kota Meros yang tidak ikut berpartisipasi dalam peperangan ini. Silakan Bu dibaca Hakim-Hakim 5 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Kutukilah kota Meros. Firman malaikat Tuhan. Kutukilah habis-habisan penduduknya. Karena mereka tidak datang membantu Tuhan sebagai pahlawan. Tuhan itu sebenarnya nggak perlu dibantu. Tuhan itu bisa turunkan api, turunkan belerang, turunkan batu besar, turunkan hujan, turunkan apa segala aja untuk membuat musuh mereka kalah. Tetapi kalau Tuhan tuh ingin melibatkan bangsa Israel untuk peperangan ini, karena Tuhan ingin menjadikan bangsa Israel itu rekan sekerjanya. Bukan berarti Tuhan kalau nggak dibantu bangsa Israel kalah. Enggak, Tuhan itu pasti menang. Tuhan itu nggak butuh kita yang butuh Tuhan. Tapi kalau Tuhan mau mengajak kita masuk dalam pekerjaan Tuhan, itu karena Tuhan itu baik, mau menjadikan kita rekan sekerjanya. Luar biasa kan? Wow. Ya, oke. Nah, lambang kehadiran yang memberkati orang lain akan kita bahas minggu yang akan datang. Pertemuan yang akan datang, waktu selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Deborah selaku moderator kita hari ini. Silakan Bu Deborah. Terima kasih Bu Grace, sungguh memberkati kebenaran hari ini. Dan saya akan memberikan kesempatan bagi kita semua untuk bertanya terkait dengan tema kita hari ini, hidup yang produktif. Dan sebelumnya kita akan mendengarkan informasi kegiatan yang terdekat dari Shema Adonai yang akan disampaikan oleh Ibu Heni. Sebentar, sepertinya komputer saya ini bermasalah, klik-kliknya agak lama. Saya sebentar ya, harus sabar untuk menunggu layarnya terbuka sebentar. Atau Bu Heni kalau mau share screen boleh Bu. Ini saya klik belum keluar gambarnya. Coba ruang tanya jawab dulu aja. Oh baik, saya ruang belum tanya jawab dulu, silakan. Baik, saya akan memberikan kesempatan yang akan bertanya. Bapak Ibu bisa menggunakan raise hand yang ada di layar. Sudah ada Ibu Ingrid. Dan Ibu Ingrid bisa memberikan pertanyaan yang akan langsung dijawab oleh Ibu Grace. Silakan Ibu Ingrid. Baik. Baik Bu, terima kasih Bu Deborah buat kesempatannya. Ibu Grace, terima kasih buat firman yang memberkati. Sungguh jadi berkat, jadi inspirasi buat perempuan. Seharusnya kita boleh pulih ya, jangan mengeluh. Baik Bu, ada 2 pertanyaannya. Bagaimana caranya? Yang pertama, agar kita bisa mengikuti hukum-hukum Tuhan. Itu yang pertama. Perempuan kan paling susah tuh Bu, tunduk. Sebenarnya ya, kalau saya alami begitu, kebanyakan maunya. Dan yang kedua, kenapa? Nah ini nih, sebagai perempuan kita sering salah dengan ucapan kita. Nah itu Bu,
Jadi seharusnya jadi penuntun lewat ucapannya, tapi sebaliknya niatnya sih baik gitu Bu, mau nasehatin, mau tujuannya mau betulin gitu supaya jangan ulang-ulang gitu, tapi malah jadi batu sandungan, jadi ngomel-ngomel, bengerutu, cerewetan dan lain-lain. Kenapa tuh Bu? Iya, Itu saja Bu. baik. Jadi yang pertama ya, saya mau jawab yang pertama dulu ya. Gimana caranya kita ini bisa menjadi orang yang taat hukum-hukum Tuhan? Ya, yang pertama jawaban saya adalah coba kalau kita pelajari di Mazmur 119 ya, Mazmur 119. Di situ kan Mazmur yang terpanjang tuh di dalam Alkitab ya, Mazmur 119. Di situ dikatakan banyak sekali Daud ini memang nggak ada penulisnya Mazmur 119 itu siapa, tapi banyak penafsir yang menafsirkan ini ditulis oleh Daud. Bahkan Mazmur 119 ini menggunakan puisi abjad. Jadi ayat ibaratnya kalau A B C D sampai Z itu ayat satunya dimulai dengan A, ayat 2-nya dimulai dengan B dan seterusnya. Itu banyak penafsir Alkitab yang percaya Mazmur 119 ini dipakai oleh Daud untuk mengajari Salomo tentang abjad-abjad dalam bahasanya mereka, aksaranya mereka, seperti itu ya. Di dalam Mazmur 119 ini nggak jarang kita dapati bicara tentang aku menyukai hukum-hukummu, aku mencintai hukum-hukummu. Itu ya, Daud kan menulis seperti ini di Mazmur 119. Nah, kalau kita pelajari, biasanya kita tuh kan nggak suka hukum-hukum ya. Hukum-hukum itu kan membuat kita terbatas, membuat kita tuh jadi nggak bisa apa namanya, nggak bisa bebas, nggak bisa semau gue gitu ya. Nah, gimana caranya Daud kok bisa sampai berkata bukan hanya aku berusaha mentaati, aku berusaha mengikuti, tapi Daud berkata apa? Aku mencintai hukum-hukummu. Kok bisa Daud bilang kayak gitu? Karena Daud ini membangun gaya hidup praise and worship. Sehingga ketika dia memuji, menyembah Tuhan, itu hatinya itu berpaut kepada Tuhan. Kalau hatinya berpaut kepada Tuhan, maka dengan mudah dia akan ikuti apa yang jadi maunya Tuhan. Melakukan bukan karena terpaksa, tapi karena mengasihi Tuhan. Mau taat hukum Tuhan bukan karena takut dihukum, takut dicela, takut dikritik, takut dikutuk, takut kena hukuman Tuhan ini itu bukan. Tapi melakukan hukum Tuhan karena ingin menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana caranya Daud bisa punya sikap hati kayak gitu? Caranya adalah dengan praise and worship, memuji Tuhan, keintiman dengan Tuhan. Ketika dia intim dengan Tuhan, dia ingin menyenangkan hati Tuhan. Ketika dia ingin menyenangkan hati Tuhan, maka dia mau dengan sukacita melakukan hukum-hukum Tuhan supaya Tuhan itu senang. Bukan supaya dia takut, supaya dia terhindar dari hukuman, celaan, kutukan, bukan. Atau dia diiming-iming hadiah berkat sama Tuhan, kalau kamu taat kamu akan terberkati gini. Itu enggak seperti itu. Tapi benar-benar karena dia ini hati yang melekat kepada Tuhan. Jadi intinya kembali ke situ Bu Ingrid. Selama hati kita melekat pada Tuhan, maka kita melakukan hukum Tuhan itu bukan dengan terpaksa, tetapi dengan sukarela. Baik, sudah muncul ini Bu Heni, tampilannya apakah terlihat di layar? Halo, Shalom. Bu Heni? Kenapa yang? Halo, aku terlempar kayaknya. Terlempar aku kayaknya. Nge-lag Pak laptopku ini Pak. Nge-lag laptopku. Terlempar aku. Nge-lag Pak laptopku ini. Nggak tahu tiba-tiba dia nge-lag.
Lag pak laptop ini. Masuk lagi enggak bisa? Nggak bisa. Komputer sing lag. Itu apa? Nggak bisa. Kayak kedengeran ngomongnya. Connecting with audio ya lama sih loading ini. Nah, itu belum klik open-nya. Open Zoom itu. Ini loh udah. Kadang-kadang kalau sinyalnya nggak bagus juga walaupun itu nggak bisa ini ya nggak kebuka ya. Iya, benar. Iya, mungkin Di live chatting tak bisa. apa Tapi masih masuk untuk suara. Oh iya iya iya. Oh iya. TikTok ini. Iya, baik. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tolong orang-orang gimana? Mana ya caranya masuk mana ya? itu ke mute lagi ya. Ya, silakan Bu Grace. Iya. Masih Oke. termute, masih. Di-mute, Oh Bu. iya. Iya, ini apa kliknya nggak bisa? Apa sudah nyala suara saya? Loh itu malah di mute lagi toh. Oh iya, karena ini lama prosesnya. Oke. Shalom, saya pakai yang telepon aja ya. Iya. Silakan Bu Grace. Jadi gimana? Saya ngejelaskan pertanyaan tadi ya, jawabannya ya. Ya, bisa dilanjutkan jawaban pertanyaan, Iya. menjawab pertanyaan dari Iya. Ibu Ingrid. Di dalam Mazmur 119 ayat 27 dikatakan gini, buatlah aku mengerti petunjuk titah-titahmu, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Oh nggak bisa? Oh iya. Baik, jadi ini salah satu contoh ayat yang menunjukkan bagaimana Daud, dia itu meminta pengertian dari Tuhan untuk dia itu bisa melakukan titah-titah Tuhan. Jadi dia bukan, wah ini hukum-hukum Tuhan sulit, wah lebih baik aku nggak taat, nggak seperti itu. Tapi dia justru ingin untuk dia ini bisa dikasih pengertian untuk mengerti titah-titah Tuhan. Jadi akhirnya dia bisa mengikuti perintah Tuhan karena Tuhan kasih pengertian. Jadi ujung-ujungnya dari kalau kita pelajari Mazmur 119 ini, ujung-ujungnya Bu Ingrid dan teman-teman semua yang ada di sini, kalau kita mau mengikuti hukum-hukum Tuhan itu adalah semakin intim dengan Tuhan, maka kita akan semakin mudah mengikuti hukum Tuhan karena melakukannya dengan cinta, melakukannya karena mengasihi Tuhan, juga melakukannya karena kita ini diberi pengertian oleh Tuhan. Kenapa sih hukum ini kok harus kita lakukan? Seperti itu ya. Pertanyaan Bu Ingrid yang kedua apa tadi? Lupa saya. Kenapa sebagai perempuan kita Oh, iya. sering salah ucapan kita? Iya, kenapa? Dan Betul. Itu jawabannya sehingga kita Iya, betul Bu Ingrid. Saya udah paham, udah ingat. Jadi gini, kenapa kita ini inginnya menggembalakan, tapi ucapan kita justru sebaliknya gitu, nggak bisa menggembalakan. Itu dikarenakan seperti ini, dikarenakan perempuan itu mempunyai PEW ya, problem emosi wanita. Nah, makanya ada ayat yang ditujukan kepada perempuan itu, ayatnya berbunyi begini. Roh yang lemah lembut dan tentram. Jadi kita ini butuh roh yang lemah lembut dan tentram. Karena kalau kita nggak punya roh yang lemah lembut dan tentram, yang bahayanya adalah kita ini emosi kita naik ke permukaan.
Nah, ketika emosi kita naik ke permukaan, kita ini bukannya sabar, bukannya bibir menggembalakan, bukannya bibir yang menuntun banyak orang pada kebenaran, tapi yang kita ucapkan sebaliknya, cerewetan, guru menggerutu, cerewet, terus mengutuki, kata-kata yang nggak membangun, kata-kata yang merobohkan, kata-kata yang tajam, kata-kata yang nggak baik gitu. Karena apa? Kita nggak bisa menguasai emosi. Jadi paling pertama itu kita harus punya roh yang lemah lembut dan tentram. Ketika kita lemah lembut, kita tentram, maka kita bisa mengendalikan diri, termasuk salah satunya ucapan-ucapan kita itu menjadi ucapan yang memberkati. Jadi pengendalian diri itu sangat dibutuhkan oleh para perempuan. Karena perempuan itu kalau udah marah itu ngeri ya. Kalau udah marah, kalau udah emosi itu ngeri ya. Kadang-kadang nggak pakai nalar. Itu ada kan terjadi seorang istri yang membakar suaminya gara-gara suaminya berjudi. Ya, suaminya dibakar. Itu kan ngeri ya. Seorang perempuan tuh kalau nggak bisa menahan emosinya itu bahaya sekali. Nah, itu yang terjadi seperti itu. Nah, jawaban saya seperti itu Bu Ingrid. Jadi kita kalau mau punya bibir yang menggembalakan, nomor 1 stepnya harus pengendalian diri dulu. Makanya kita jangan dikendalikan oleh emosi. Makanya kita harus minta sama Tuhan untuk kita terus melatih diri kita dalam roh yang lemah lembut dan tentram. Itu terjadi. Kemarin saya ada satu acara di mana orang-orangnya itu terlambatnya itu sampai 40 menit. Saya rasanya kesel, saya udah mau pulang itu. Saya udah nggak jadi mimpin acara itu, saya mau pulang itu. Saya kesel banget. Orang-orang yang terlambat ya nggak minta maaf, nggak apa gitu. Saya pulang aja ini Tuhan gitu. Tapi setelah saya pikir-pikir, wah nggak sehat ini. Saya harus bisa mengendalikan emosi. Akhirnya ketika mereka semua udah kumpul, saya kasih edukasi selama 5 menit, baru kita jalankan kegiatan itu. Saya rasanya mau dongkol itu. Saya rasanya mau ngomel-ngomel. Saya rasanya tuh mau dampratin mereka satu persatu gitu kan. Tapi saya diingatkan Tuhan, sabar. Kalau kamu damprat itu mereka itu, kamu kasih semprotin mereka itu, nggak akan membangun mereka. Kamu harus ubah menjadi kata-kata kekuatan. Kenapa mereka seperti itu? Kamu harus kasih paradigma mereka diubah supaya mereka lain kali lebih semangat, supaya mereka bisa menangkap kegiatan ini itu baik untuk mereka, supaya mereka tahu apa gunanya untuk mereka. Dengan demikian lain kali mereka nggak akan malas-malesan seperti ini lagi. Jadi saya belajar mengendalikan diri. Kalau enggak, saya akan marah-marah, saya akan omelin mereka, saya akan pulang ngambek gitu kayak anak kecil gitu ya. Nah, seperti itu Bu Ingrid. Jadi caranya adalah pengendalian diri itu yang nomor 1.